Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi saya di Evans Motor dan bertemu dengan Porsche yang istimewa karena ini adalah Porsche modern yang dibuat dengan heritage masa lalu dan sangat terbatas jumlahnya di dunia. Ini benar-benar collector's item dan future classic di masa depan. Tapi sebelum lebih jauh kita lihat detail mobil ini di Evans Motor pasti ada koleksi-koleksi baru setiap sekali saya kesini. Ini yang saya baru lihat. Lamborghini Huracan STO. STO itu kependekan dari Super Trofeo Omologato. Jadi Super Trofeo itu event balap mereka dan Omologato itu artinya homologation. Jadi ini adalah mobil yang paling track ready, yang ini menjadi basis bagi mobil balap mereka baik di Lamborghini Super Trofeo maupun di GT3. Dan lihat ini, bodinya 75% dari karbon, mesinnya 640 HP. Kemudian dia ada air scoop-nya di atas untuk memberikan udara ke mesin 5200 cc V10-nya. Ini adalah Huracan yang sangat spesial dan yang sangat garang untuk dibawa ke track. Lihat ini karbon fibernya keren banget. Ada BMW X6M baru ready stock dan ada dua buah Range Rover generasi terbaru. Yang ini mesinnya 4400 cc V8 bensin dan ini 3000 cc 6 silinder diesel, dan dua-duanya autobiografi 5-seater. Ini luar biasa kerennya, luar biasa nyamannya. Ini adalah the ultimate SUV bagi Anda yang menginginkan SUV yang paling modern dan paling nyaman. Tapi di video kali ini kita akan fokus ke ini. Mobil ini nama resminya adalah Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Jadi pada dasarnya mobil yang namanya sangat panjang itu adalah versi modern dari Porsche klasik. Jadi basisnya adalah Porsche Targa 4S berkode 992, 911 992, tapi dengan sejumlah detail dan desain yang mengingatkan kita ke heritage-nya Porsche. Jadi sebelum membuat mobil ini, desainer dari Porsche itu melihat ke produk-produk masa lalu Porsche, terutama Porsche 356 yang legendaris itu, yang menjadi nenek moyang dari 911. Kemudian mereka mengaplikasikannya ke mobil ini dan jadilah sebuah mobil yang super modern, super kencang, tapi dengan nafas masa lalu yang sangat kuat. Sekarang kita lihat apa saja desain masa lalu yang ada di mobil ini. Yang pertama dan langsung menyentuh esensinya adalah mereka menempatkan logo klasik di semua tempat di mobil. Jadi Anda bisa lihat ini adalah logo Porsche saat ini. Dan ini yang mereka pasang, logo klasik. Ini dari berpuluh-puluh tahun yang lalu Porsche masih memakai logo ini. Dan logo ini bukan cuma di kap mesin, tapi juga ada di velg, bahkan di kuncinya. Ini juga logonya logo Porsche yang klasik. Masih ada tulisannya Stuttgart di sini. Kemudian permainan stiker. Jadi ini seperti mobil-mobil balap Porsche zaman dulu, terutama stiker yang di sini. Porsche dengan nomor besar. Sebenarnya pada saat Anda membeli baru mobil ini dari Jermannya, itu tidak ada nomornya, dan nomornya boleh Anda pilih sendiri sesuai keinginan Anda. Nah, di sini ada nomor 50, tapi kalau kita lihat ini 50 sebenarnya cuman stiker yang dapat dengan mudah Anda ganti lagi gitu ya. Tapi keluar dari pabrik mobil ini sudah seperti ini dengan ada nomornya sesuai dengan keinginan pembeli pertamanya. Velgnya juga ini model klasik Porsche 5 spoke yang simple tapi sangat sporty, sangat sangat sederhana desainnya dibandingkan velg-velg supercar modern. 20 inci di depan, 21 inci di belakang.
Zaman dulu Porsche sering menggunakan detail-detail emas dan ini Porsche-nya dengan warna emas. Dan yang unik adalah tulisan 911 Targa 4S-nya. Ini ditulis dengan font Porsche zaman dulu. Di tahun 60-an, 70-an ini yang mereka pakai. Jadi beda dengan font yang mereka pakai sekarang, ini masih font klasik. Di belakang ini juga ada badge Porsche Heritage. Ini kalau Anda melihat langsung dari dekat ya, ini seperti badge yang memang dibuat di tahun 50-an, 60-an, tapi masih dijaga supaya masih baru sampai sekarang. Jadi ini seperti old new stock. Padahal ini sebenarnya baru, tapi benar-benar dibikin sampai cat-catnya ada ketidaksempurnaan di catnya seperti buatan zaman dulu. Nah, logo ini juga punya cerita. Dulu logo yang seperti ini itu diberikan oleh Porsche ke customer Porsche 356 mereka yang sudah mencapai jarak 100.000 km sebagai bukti dari kualitas Porsche, karena zaman itu mobil sangat tidak reliable, gampang rusak. Mencapai 100.000 km itu adalah sebuah pencapaian. Makanya untuk konsumen-konsumen Porsche 356 yang sudah bisa mencapai 100.000 km boleh menyematkan badge Porsche Heritage ini dengan ada tulisan 100.000 km di atasnya. Nggak tahu deh, Revi bisa cari di internet nggak? Kalau Revi bisa cari di internet ada gambarnya seperti ini, logonya di zaman dulu untuk konsumen Porsche 356. Di dalam masih juga banyak perbedaannya dibandingkan 911 Targa biasa, tapi saya mau bicara dulu tentang Targanya. Jadi Heritage Design Edition itu nantinya akan ada beberapa 911 lagi yang akan dibuatkan desain Heritage Edition. Yang dengar-dengar katanya nanti ada yang Turbo S-nya, yang versi Heritage-nya. Kemudian ada yang GT3-nya juga, ada yang Heritage-nya. Tapi saya senang sekali mereka memulai dengan Targa, karena Targa ini sangat ngetop lah di era 70-an, 80-an. Bukan convertible seperti sekarang, tapi masih ada hoop-nya di sini, masih ada konstruksi kokohnya di pilar B ini yang membuat Targa itu berbeda dibandingkan convertible biasa. Dan di Targa ini kaca belakang ini masih tetap pada posisinya ketika atap dibuka. Dan membuka atap mobil ini, Targa biasanya seperti di 300 ZX dan di beberapa mobil Targa lainnya. Nah, Targa biasanya seperti misalnya di 300 ZX atau di Chevrolet Corvette yang kemarin itu, atap itu dibuka secara manual kemudian disimpan di bagasinya. Namun di 911 Targa 4S ini membukanya bisa secara elektrik. Seperti yang saya tunjukkan ini. Oke. Kita nyalain dulu mesinnya. Nanti kita akan bicara tentang mesinnya nanti, tapi sekarang saya akan buka atapnya dulu. Oke. Belakangnya mengangkat sama kaca-kacanya semua. Dan di sini dia membuka, kemudian dia akan menutup lagi. Dan semua proses itu hanya butuh 19 detik. Dan Anda lihat betapa kerennya tampilan mobil ini ketika atapnya dibuka. Dan karena dia Targa gitu ya, jadi Anda bisa menikmati sensasi atap terbuka, tapi ada perasaan lebih safe, ada perasaan lebih privacy karena di belakangnya masih tertutup. Dan karena kita udah di dalam, sekarang kita lihat perbedaan apa yang ada di dalam dibandingkan Targa 4S biasa. Apa perbedaannya di Heritage Design Edition ini? Yang pertama di sini seal plate-nya ini dengan huruf yang klasik juga, font yang klasik, dan ada tulisan Heritage Design Edition. Kemudian warna interior hanya ada dua pilihan, merah ini, merahnya juga merah klasik sekali ya, merah Bordeaux red dibilangnya oleh Porsche, merah beige atau hitam dan beige. Kebetulan unit yang ini adalah merah dan beige. Kemudian setir ya seperti biasa, dia bisa tilt dan teleskopik dengan elektrik. Nah, perbedaan berikutnya
ada di sebelah kiri. Di sini ada emblem untuk menunjukkan Anda mobil nomor registrasi berapa. Hanya 992 unit mobil ini dibuat seluruh dunia. Jadi ini adalah Porsche yang sangat langka dan nantinya akan diburu oleh kolektor. Kebetulan mobil ini registration numbernya 562. Kemudian perbedaan berikutnya yang keren adalah apa yang saya duduki. Oke, saya akan keluar dulu. Material yang digunakan juga terinspirasi masa lalu. Ini adalah bahan corduroy. Jadi corduroy ini adalah bahan yang dipakai untuk celana kita sebelum jeans itu populer. Ini corduroy dan ini juga bisa Anda temukan ini bahan seperti ini di joknya Vespa Shine Waterspoon. Jadi ini benar-benar bahan masa lalu. Kemudian ini logo Porsche di joknya. Ini juga desain masa lalu, di setirnya juga. Serta satu yang keren adalah mereka memakai perforated Alcantara untuk plafonnya. Dan ini di mobil sekarang sangat jarang kita temui. Tapi sering sekali kita temui di mobil zaman dulu. Di tahun 60, 70-an ini bahan plafon seperti ini banyak sekali kita temui dan membuat tampilan mobil ini luar dan dalam merimain heritage dari sebuah Porsche. Dan satu yang ini super cool adalah mereka bukan hanya kosmetik di eksterior dan interior, tapi instrumen mereka menggunakan motif klasik dengan nuansa hijau. Lihat ini kalau kita kontak, ini hijau yang paling keren, RPM-nya bahkan ada motif-motifnya itu motif-motif masa lalu. Kemudian krononya juga itu hijau. Jadi ada sejumlah pekerjaan yang cukup merepotkan bagi Porsche untuk merancang versi Heritage Design Edition ini. Jadi setiap Anda melihat RPM, Anda akan teringat masa lalu dari sebuah Porsche. Nah, tidak semua pabrikan bisa membuat Heritage Edition. Siapa yang bisa membuat? Tentu saja pabrikan yang memiliki sejarah masa lalu yang sukses. Dan Porsche mungkin sudah sekitar 70 tahun ya mendesain sebuah mobil sport yang menjadi ikonik sekarang, dan mereka ingin konsumen-konsumen sekarang itu ingat lagi ke heritage-nya Porsche, dan mereka melakukan sebuah karya seni yang sangat indah di Targa 4S ini. Tapi walaupun banyak sekali sentuhan-sentuhan masa lalu di sini, sebenarnya mobil ini tetap adalah mobil yang sangat canggih dan sangat cepat. Pertama, mesinnya. Ini adalah Targa 4S, jadi mesinnya menggunakan 3000 cc flat six turbo dengan tenaga maksimal 450 HP dan torsi sekitar 530 Nm. Kemudian mesin itu menyalurkan tenaga dan torsinya lewat dua pilihan transmisi. Yang kita punya di sini adalah transmisi PDK dual clutch 7 speed. Tapi di luar negeri sana juga ada versi manualnya. Manualnya kalau nggak salah 7 speed juga. Jadi banyak sekali itu jalur-jalur transmisinya. Dan disalurkan bukan ke roda belakang tapi ke 4 roda. Karena ini adalah 4S. Angka 4 di nama sebuah Porsche itu merefleksikan jumlah penggeraknya. Tenaga dan torsi yang besar dengan penggerak 4 roda dengan transmisi PDK membuat mobil ini bisa berakselerasi tidak sampai 4 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Tapi klaim Porsche selalu lebih lambat dibandingkan aktualnya. Saya melihat beberapa video pengetesan mobil ini di luar negeri. Porsche mengklaim 0-100 itu 3,8 detik. Ternyata aktualnya mobil ini bisa 0 sampai 100 km per jam dalam 3,2 detik saja. Itu artinya sudah proper seperti supercar akselerasinya. Jadi dari segi mesin dia modern
Dari segi sasis dia memakai basis 992, jadi dia juga sangat-sangat modern, bannya juga modern. Bahkan mobil yang ada di Evans Motor ini adalah mobil yang sudah di spec up. Jadi ada beberapa hal yang optional yang dipasangkan di mobil ini. Ini lampunya menggunakan yang tercanggih Porsche LED Matrix System. Kemudian remnya sudah menggunakan carbon ceramic brake dan audionya sudah menggunakan Burmeister. Jadi ini adalah Porsche bernapaskan klasik tapi sangat kencang, sangat modern, dan beberapa option yang mahal itu sudah dipasangkan di mobil ini. Well, karena ini adalah edisi terbatas, edisi spesial, dan sebuah karya seni dan membutuhkan pemikiran serta kerja yang cukup banyak dari engineer serta desainer Porsche, harganya tidak murah. Dibandingkan Targa 4S biasa, mobil ini di luar negeri sekitar 30% lebih mahal. Bahkan dibandingkan Targa 4 GTS yang mestinya spek mesinnya di atas, dia juga lebih mahal dan harganya bahkan mendekati ke Porsche GT3. Saya harus hati-hati, saya tidak mau menggores. Dan ini warnanya beige ya, jadi mestinya gampang kotor kalau kita nggak hati-hati. Tapi saya tidak akan komplain dengan warna beige-nya, karena ya ini sebuah Porsche, sudah pasti kita harus hati-hati dalam memakainya. Yang pengen kita dengar pertama suara mesinnya. Seperti saya sudah sering bilang, jadi Porsche itu starternya di kanan, transmisinya di kiri. Kalau setir kiri, transmisinya di kanan, starternya di kiri. Dia selalu di sisi yang berlawanan antara transmisi dan tuas starter. Itu adalah inspirasi dari Le Mans, di mana dua tangan itu harus bisa mengoperasikan starter dan transmisi secara bersamaan supaya bisa cepat melaju keluar dari titik start. Oke, ada drive mode-nya di sini. Kita akan pilih drive mode-nya yang Sport Plus. Nah, ini baru keluar suara exhaust system-nya. Langsung lebih bergema. Enak suara knalpotnya. Tapi bukan suara knalpot yang sangat berisik. Bahkan kalau kita exhaust system-nya kita bikin silent, ini bener-bener kayak mobil standar suaranya. Gak ada bedanya sama mobil standar. Tapi begitu exhaust system kita pencet, suara exhaustnya bukan suara exhaust masa lalu, tetap suara exhaust modern ya, karena ya ini sebuah mesin modern. Dan dia merdu, tapi bukan yang keras. Berwibawa lah suaranya, tuh suara berkelas gitu, bukan suara yang berisik buat memberitahu orang, wih mobil kenceng nih. Enggak, dia seperti memberitahu ke orang-orang luar tuh, saya mobil yang berkelas. Kemudian ada suspension control juga untuk menentukan kita mau normal atau sport, dan bagian depan juga bisa dinaikkan dan diturunkan kalau kita mau melewati jalan yang agak bumpy. Lainnya sama seperti Porsche modern, 5 buah dial, 1 yang analog, 4 lain itu yang digital, tapi memang semuanya sudah sekarang latar belakangnya hijau. Kemudian chrono sistemnya untuk melihat waktu ini juga sudah hijau juga. Kemudian infotainment sistemnya ini salah satu yang paling keren, bentuknya paling canggih dan sangat intuitif untuk digunakan. Sistem AC menggunakan sistem sentuh di sini juga sudah sama seperti Porsche lainnya, tapi memang tuas transmisi dan tuas penting AC ini dia menggunakan tuas analog yang sangat enak dan sangat mudah untuk digunakan. Simple, nggak banyak yang aneh-aneh, yang lainnya sama seperti Porsche lainnya, tapi begitu kita masuk di dalam, aduh enak, suaranya enak banget. Tapi yang nggak bisa didapat dari Porsche modern lainnya ketika di dalam itu nuansa masa lalu, terutama ini. Ternyata ini bahan di plafon dan di pilar A ini yang perforated Alcantara yang membuat kita langsung menyelam ke masa lalu. Ketika kita mengendarai mobil ini,
kita mungkin nggak akan terlalu peduli dengan 0-100-nya yang hanya 3 detikan itu. Tapi kita akan mengingat masa lalu Porsche. Bagaimana dulu Porsche membuat sebuah mobil sport yang mungkin kalau dengan standar sekarang itu sangat ketinggalan zaman. Dan menyetirnya juga susah karena mesin di belakang. Tapi evolusi demi evolusi mereka lakukan akhirnya bisa menciptakan sebuah sports car yang sangat-sangat proper, enak dikendarai sehari-hari dan juga enak untuk dibawa ke track. Nah, itu yang membuat Anda bisa menyelaminya ketika berkendara mobil ini. Anda mengingat masa lalu Porsche, tapi sekaligus merasakan hasil evolusi mereka selama berpuluh-puluh tahun menjadi sebuah kenikmatan berkendara dan performa tinggi yang mungkin Ferdinand Porsche tidak pernah menyangka dulu bahwa Porsche modern bisa seperti ini. Jadi ini adalah mix yang sangat baik antara teknologi modern dengan desain yang klasik, bukan hanya sekedar menambahkan emblem saja, tapi juga bahkan mereka membuat bahan baru, membuat instrumen baru, dan itu membuat mobil ini layak menjadi collector's item, dan rasanya mungkin harganya akan bertahan atau mungkin di suatu saat akan meningkat dibandingkan Anda harga membelinya sekarang. Luar biasa. Ya, 911 adalah salah satu sports car berkepemampuan supercar yang paling ikonik dan paling memiliki heritage. Mobil ini tidak pernah melakukan revolusi. Dari dulu selalu melakukan evolusi, perbaikan sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi sebuah sports car yang sangat dicintai dan sangat direspek oleh rival-rivalnya. Dan untuk mengingat perjuangan mereka dari awal, dibuatlah Heritage Design Edition ini. Dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition ini, Anda bisa follow Instagramnya evansmotor_official dan Anda bisa bertanya-tanya lebih jauh tentang detail mobil ini. Kalau misalnya Anda beruntung, Anda mungkin bisa membelinya. Dan jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.